Kapankah pencairan dana stimulan ini kemudian akan terrealisasi begitu secara komprehensif atau secara keseluruhan kepada seluruh para penyintas bencana yang ada di Padagimo, khususnya di Kota Palu pemirsa. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan saya. Tadi saya sudah perkenalkan ada dua narasumber kami yang mewakili dua kelurahan, yaitu Pak Hisam Babah, Esos MADM, KP dari Lurah Birobuli Selatan. Nanti akan saya masih lanjutkan ke Pak Hisam sebentar. Kemudian juga dari Lurah Pantoloan yaitu Pak Ramli SCM ADM KP. Dan bergabung juga bersama kita pemirsa yang juga nanti akan memberikan keterangan dan memberikan pernyataan yang ditunggu-tunggu begitu oleh masyarakat Palu. Kapan kemudian ini sebenarnya akan dicairkan secara keseluruhan begitu. Bergabung bersama kita itu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yaitu Bapak Muhammad Isa Sunusi. Selamat pagi Pak Isa. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Isa. Pemirsa, kami juga nanti mengundang antum berinteraksi bersama kami di 0451 452414 atau di 0822 913 9329 1450. Anda silakan memberikan pertanyaan ataupun juga pendapat Anda tentang topik kita yaitu dana stimulan untuk apa peruntukannya begitu. Saya kembali ke Pak Hisam dulu. Pak Hisam, jadi saya ulangi kembali ada 1.850 yang terdampak, kemudian 90 RB atau rusak berat, 364 kategori rusak sedang, 1.396 itu di rusak ringan. Yang keseluruhannya ini memang belum ada pencairannya, Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hisam begitu, Pak? Ya, tentu selaku lurah tetap selalu intens melakukan komunikasi dengan masyarakat warganya yang berdampak dan ketua RT-nya. Iya, kita juga ada beberapa kendala di lapangan, yaitu ketika TP4 itu meminta persyaratan, kan ada administrasi, contoh administrasi yang harus dilengkapi itu KTP, KK, dan surat kepemilikan rumah. Kadangkala masyarakat juga itu protes kenapa terlanjur banyak permintaan. Pendataan yang kerap kali diulang yang kerap begitu, kali, Pak. itu kendalanya. Makanya mereka telepon saya, Pak Lurah, gimana ini kita mendapat kendala di lapangan. Masyarakat kayaknya keberatan untuk mengumpul. Saya sampaikan segera pindah wilayah. Okay. Segera pindah wilayah, jangan kita terhambat di satu tempat. Itu pun Pak, data yang masuk sama kita di Birobuli itu kan dari Bapeda kan itu masih gelondongan Pak. Terpaksa saya kumpul TP4, kita bagi tiga, langsung dibagi tiga wilayah. Jadi kita kanalisasi per RT, RW. Baik. Jadi 3 tim yang bergerak supaya cepat. Jadi kalau ada kendala di lapangan, contoh, kalau dia kurang lengkap datanya, kita jalan terus. Besoknya baru dia bawa ke kantor kelurahan. Ada tim yang kita bentuk yang memang menunggu di kantor. Oke. Untuk Dan sejauh ini Pak Lurah, Pak Hisam itu sudah sejauh mana progresnya Pak? Kemudian maksud saya adalah kita sekarang menanyakan kapan kemudian untuk Birobuli Selatan ini akan dicairkan. Birobuli begitu, Selatan yang jelas kita sudah data yang sudah lengkap, yang sudah kirim ke BPDB. Itu kan itu 148 dan menyusul hari ini sekitar 60. Jadi 208 itu sudah siap dan sudah buka nomor rekening. Oke. Ini untuk tahap 1 artinya untuk akan tahap 2. Tahap 2. Kita tahap 1 cuma rusak berat dan itu sudah dilaksanakan. Ini tahap 2 ini 208 itu sudah siap berkasnya dan sudah dari TP4 yang kirim. Pencairannya kira-kira kapan gitu Pak dijanjikan? Itu nanti dari BPBD akan dari menjawab BPDB itu. akan menjawab. Tapi dari Pak Lurah sendiri belum mendapatkan jawaban. Kita Pak? belum mendapatkan jawaban. Okay. Yang jelas yang pasti tugas kami itu melakukan percepatan. Jangan sampai lambat. Makanya saya katakan tadi sampai hari Minggu kita itu melakukan pendampingan demi masyarakat. Oke, Pak Hisam kemudian kenapa ada kategori-kategori yang kemudian diturunkan begitu Pak dari RB menjadi RS begitu? Iya, memang kan ada ekspektasi masyarakat kalau sudah rusak berat tak usah lagi kategorinya diturunkan statusnya. Tapi kalau memang saya lihat yang TP4 memang ada beberapa kriteria, ada kategori. Jadi yang rusak berat itu, yang hasil dialog saya dan pendampingan saya, yang rusak berat itu tingkat kerusakan bangunan itu di atas 50%. Yang rusak berat. Kalau yang rusak sedang itu tingkat kerusakan 30-50%. Kalau rusak ringan di bawah 30%. Itu yang menjadi patron daripada TP4 untuk menurunkan statusnya. Artinya patron ini kemudian Pak Hisam sebagai lurah memang melihat wajar ketika diturunkan begitu? Iya, Pak? iya. Karena memang tidak terlanjur ini kan biasanya atapnya tidak terlanjur rusak. Oke. Iya. Tapi respon masyarakat Pak ketika kemudian penurunan status ini mereka memang? pahami. Saya menjelaskan langsung. Jadi sudah dipahami langsung masyarakat. Iya, jadi pahami langsung, tidak ada masalah. Penting kita mendapat bantuan dari pemerintah. Banyak mengucapkan terima kasih seperti itu. Kemudian kendala juga ada bukan warga Birobuli Selatan yang ada data sama kita. Ada 5 bukan warga Birobuli Selatan. Ada 5 orang juga warga tidak ada di tempat. Kita bolak-balik. Tidak ada di tempat. Seperti itu. Itu memang kendala yang kami hadapi. Yang jelas kami melakukan tetap pendampingan. Progres itu tetap jalan, tidak mengenal waktu. Oke, saya pindah dulu ke Pak Ramli sebelum saya nanti kita akan langsung mendengarkan begitu penjelasan dari BPBD. Pak Ramli, ada kemudian penurunan status juga yang terjadi di Pantoloan? Ada banyak. Ada banyak, Pak? Banyak. Karena ini kan data awal kita di kelurahan itu data pengakuan warga.
bukan data hasil tim. Oh, jadi tidak asesmen, Pak? Bukan berdasarkan asesmen? Bukan pengakuan asesmen, warga? pengakuan warga. Di awal-awal kita pendataan, semua warga datang ke kantor kelurahan. Memasukkan datanya. Rumah saya rusak. Kondisinya gimana? Saya punya palu rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Tanpa kategori. Karena ini masih berdasarkan penglihatan dari warga sendiri. Sehingga kita juga terima data itu, karena data masih pengakuan. Ketika dilakukan asesmen oleh tim, ternyata ada sebagian mereka yang turun. Mereka pun juga menerima hal itu. Jadi responnya baik, Respon Pak? bagus. Oke, dari penurunan status itu pun juga akhirnya memang sudah dicairkan untuk pantoloan, begitu? Sudah, ini Oke. kita dari 293 di tahap 2, 117 sudah 117 terima tadi. buku. Baik, rekening. oke. Saya pindah ke Pak Isa. Pak Isa, ini ada dua hal yang kemudian harus kita luruskan begitu, Pak. Ya. Pantoloan sudah banyak yang kemudian dikucurkan untuk dana stimulan bencana. Bahkan rusak berat tadi ada 5 begitu, Ada Pak ya, tahap pertama. Tapi di Birobuli Selatan faktanya berbeda, Pak. Ini sama sekali belum baik RB, RS ataupun juga RR begitu. Apa yang kemudian, Pak, melatar belakangi menjadi dasar BPBD ada lurah atau kelurahan yang sudah dicairkan, ada kelurahan yang belum mendapatkan bantuan. Ini seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, baik. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Mohon maaf saya terlambat dikarenakan ini ada acara sosialisasi kami di Kecamatan Tatanga, Pak. Baik. Kecamatan Tatanga ini ada 90 kakak yang 82 kakak yang akan menerima buku rekening, Pak. Untuk Penyaluran kategori kategori rumah rusak sedang. rusak ringan. sedang. Baik, Ya. iya. Jadi memang proses-proses yang kami laksanakan ini, Pak, pada dasarnya sesuai dengan panduan dan juknis yang ada di Kota Palu, Pak. Nah, proses-proses ini kan tidak sekedar bahwa ada uang langsung kasih, Langsung dicairkan. ya gitu, Pak. Jadi ada proses, dikatakan proses keuangan di dalamnya ini, Pak. Nah, betul tadi kata Pak Lurah bahwa beberapa warga kelengkapan persyaratannya itu tidak ada, Pak. Contoh, ada sertifikat atas milik istri, BNBA yang keluar atas nama suami. Istri ini yang ada polemik yang sangat kalau kita kategorikan lucu, Pak. Istri nggak mau suaminya yang menerima buku rekening, minta dikuasakan oleh istri. Ini terjadi, Pak. Nah, hal apa yang harus dilakukan? Berikan kami surat kuasa. Kalau tidak ada surat kuasa, bank tidak akan menerima, Betul. Pak. Nah, inilah proses-proses yang kami lakukan, Pak. Terus sertifikat juga belum, masih dalam posisi masih posisi milik orang tua. Belum ada hibah kepada anak. Nah, Ini yang menjadi kendala di lapangan. menjadi kendala, Pak. Kenapa? Karena memang kami terima seperti itu, ya kami kembalikan lagi kepada warga. Bukan kami merepotkan keluarga, warga. Tapi pada dasarnya hal-hal ini yang telah didasari dalam pelaksanaan proses-proses yang dilakukan oleh pihak BPBD-nya, Pak. Nah, kalau kami juga tidak sesuai dengan juknis ataupun panduan, ya berarti dikembalikan lagi Tapi kepada juknis kami. panduan ini memang yang buat adalah BPBD sendiri, Pak. Jadi gini, Pak, kami ada acuan panduan dari BNPB. BNPB. Panduan inilah yang kami ikuti, karena kami diperintahkan bahwa yang buat petunjuk teknis itu adalah wilayah masing-masing. Sesuai dengan peruntukan, karena hibah pemerintah pusat terhadap daerah, keuangannya ada di daerah, Pak. Jadi notabene yang melakukan itu adalah kami. Kami adalah pemerintah Kota Palu yang akan melaksanakan apapun bentukannya. Seperti itu. Baik, tapi Pak Isa kemudian gini, pertanyaannya sekarang sebenarnya masyarakat ingin tahu begitu, Pak. Kapan sebenarnya semua ini akan terrealisasi begitu, Pak? Apakah memang karena banyaknya kendala seperti beda sertifikat, kemudian juga beda hak kepemilikan itu yang kemudian menjadi alasan gitu dari BPBD belum bisa mencairkan semuanya, Pak? Itu bukan alasan, Pak. Tapi memang karena Itu fakta, juknis, Pak. fakta. Fakta di lapangan bahwa memang masih banyak juga warga kita berkaitan tentang hak kepemilikan itu tidak punya, Pak. Kayak gitu. Nah, sekarang Karena memang atas dasar bank juga yang sulit menerima. bukan begitu, masalah atas bank, atas dasar petunjuk teknis dan persyaratan, Pak. Ya kan? Warga pertama adalah harus punya KTP, harus punya KK, harus punya sertifikat lahannya ataupun rumah yang dia tinggal. Intinya, Pak, sebenarnya kalau semua kelengkapan ini ada pada masyarakat, ya kami yakinkan juga proses ini juga akan berjalan dengan lancar, Pak. Kami tetap percepatan, Pak. Mohon izin, Pak. Kami kerja dari jam 8 pagi, selesai jam 4 sore. Demi melayani warga, saya tetap jalankan pukul 17 sampai jam 3 subuh, kami tetap melaksanakan pekerjaan tersebut. Kenapa? Dengan proses inilah kami, kalau kami 8 jam kerja untuk melayani masyarakat, untuk saat ini, untuk proses percepatan, saya yakin tidak akan bisa, Pak. Kami tambah jam kerja, saya dengan
tim saya tetap bekerja. Akhir pekan digunakan juga, Pak? Akhir pekan kami gunakan, Pak. Sabtu Minggu kami Sabtu tetap Minggu kerja. juga digunakan. Seperti itu. Karena Pak Hisam juga menggunakan akhir pekannya begitu. Iya. Baik. Alhamdulillah Pak, kalau untuk sekarang data konkret yang ada pada kami, pembukaan rekening itu sudah 3.960 KK, Pak. 3.960 KK yang sudah dibuka Itu rekeningnya, sudah Pak. dibuka ke rekening sudah dengan SK pencairan untuk warga, Pak. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak umpamanya besok rencana hari ini Tatanga. 2 hari depan lagi Pak kita akan serahkan di Kecamatan Palu Selatan, khususnya di wilayah Ya, Birobuli. Birobuli. Oke. Nah itu ada sekitar kalau Pak Lurah tadi katakan 100-an, mungkin memang 100-an lebih KK yang akan menerima di kelurahan khusus kelurahan Pak Hisam sendiri, Pak. Insya Allah Pak besok, insya Allah besok ini hari Kamis. Kamis ini kami akan laksanakan. Tapi Pak Isa begini, apakah memang belum bisa begitu dari BPBD sendiri menjamin bahwa di bulan ini begitu Pak? Karena kita sudah sering kadang-kadang mendengar Januari, pencairan Februari begitu, secara semuanya begitu Pak. Kalau 38.805 Agak susah. Pak. Logika kita berpikir Pak, mohon izin Pak. Iya. Ada pemisahan antara kriteria kategori rumah rusak berat, sedang dan ringan. Sedang ringan kami tetap jalan terus Pak. Tapi khusus rusak berat, ini memang ada mekanisme yang harus dilakukan. Tahapannya itu tidak jauh berbeda dengan tahapan stimulan tahap 1. Ya kan? Rusak berat, kategori ini adalah betul-betul ada kategori-kategori yang sifatnya harus diikuti oleh masyarakat. Kami tetap akan lakukan proses pembangunan rumahnya dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam petunjuk. Contoh rusak berat. Rusak berat ini ada pilihan, Pak. Ada namanya RIKO, rumah instan konvensional. Ada namanya RISA, rumah instan sehat. Ada namanya RISMA, ada namanya RIKA, rumah instan kayunya juga ada, kayak gitu. Nah, ini dilakukan ada tahapan seperti apabila dia dikerjakan oleh aplikator, itu 100% warga terima kunci. Ya kan? Apabila dia memilih dari kontraktor juga harus 100% warga terima kunci. Tapi apabila warga yang ingin melaksanakan bekerja sendiri, ada tahapan lagi Pak. Tahapannya adalah pertama 40% yang harus dia terima dulu. 40% inilah dia bangunlah rumahnya dari bawah sampai atas Pak. Ya kan? Intinya dari lantai sampai proses pengikatan dinding. Kayak gitu. Setelah selesai kami cairkan lagi yang 60%. Oke. Nah, jadi itulah kalau kita mau katakan sebentar siang ataupun besok dicairkan 38805, ya mohon izin Pak. Mungkin sehebat manusia apapun itu tidak akan bisa. Baik, jadi ini memang akan dilakukan bertahap begitu Bertahap, Pak? Oke, 38.805. Iya. Oke. Tapi kalau tenggang waktu memang dari BPBD sendiri sama sekali belum bisa memberikan. Ada Pak, kami dapat tentang waktunya itu sekitar dari Januari sampai bulan Juni Pak. Oke, berarti sampai Juni 2020. 20 Pak. Pak Isa, kita sudah akan mendapatkan dana stimulan bencana begitu Pak? Insya Allah Pak, tetap kita akan berjalan. Malah target saya kalau bisa sebelum Juni. Sebelum Juni, baik. Iya. Kita Kalau nantikan memang bersama Pak. Ada halangan di jalan, kita tetap Baik. seperti itu. Baik, ini memang menjadi pertanyaan Pak Isa begitu di program-program kami di dialog ataupun juga di pemberitaan kami, banyak yang bertanya kepada kami kapan kemudian pencarian dilakukan secara simultan gitu sampai Juni 2020. Iya. Begitu. Baik, termasuk Pak Hisam juga. Pak Hisam berarti kalaupun sudah ada jawaban Pak hingga Juni 2020 apa yang kemudian akan Bapak lakukan begitu Pak kepada warga Pak? Iya, jadi Pak, kita juga di kelurahan hampir tiap hari itu warga datang, warga dengan RT menanyakan. Tapi itulah tugas kita kan pemerintah itu harus menyampaikan bahwa ini semua punya proses. Jadi mohon sabar. Tapi yang kami yakini di lapangan bahwa masyarakat itu tetap bersabar menunggu. Baik, oke. Kita akan nanti bertanya begitu seperti apa kesabaran masyarakat dari masing-masing lurah karena pantauan walaupun sudah cair masih ada pun juga yang belum cair termasuk Birobuli Selatan yang sama sekali belum ada pencairan. Kita ke penelpon pertama dulu. Selamat pagi Dialog Publik. Selamat pagi Dialog Baik. Publik dengan Boleh. Pak Lapola ini. Boleh dikencangkan suaranya Pak Lapo? Pak Lapola ini. Pak Lapo di Tipo. Iya, iya. Ya, silakan Pak Lapo. Terima kasih. Ini sebenarnya penyampaian ini simpang siur. Dari BPBD itu, ini BPBD kota kan. Kenapa BPBD provinsi itu harus menyampaikan bahwa itu bulan Januari. Bulan Januari akan diselesaikan. Ini kenapa? Saya mau tanya dulu. Baru Bapak menyampaikan hibah apa namanya? Hibah pemerintah pusat. Penyampaian saya sudah keliru. Hibah itu negara nol. Sama kali salah Bapak.
Serbagi berapa bantuan luar negeri? Saya mau tanya Bapak. Pak Lapo, Saya mau tanya, serbagi berapa bantuan luar negeri? Pak. Itu kan bantuan hibah. Pak Lapo, Bagaimana? mungkin bisa diturunkan emosinya Pak biar artikulasinya jelas Pak, Tidak, karena saya bukan emosi saya. Enggak, ya. Memang kalau biar saya kami bisa berbahasa, mendengar artikulasinya Pak dengan jelas begitu Iya. Pak. Bagaimana Pak Lapo? Begini. Ya, terima kasih Pak. Kalau penyampaian tadi dari BPBD, itu kota itu, menyampaikan dana hibah pusat. Penyampaian saja sudah keliru Pak. Tidak ada dari negara sendiri memberikan hibah. Penyampaian sudah keliru. Berarti Bapak tidak pahami yang dimaksud dengan hibah. Oke, Bapak tidak pahami. baik. Jangan istilahnya memberikan masukan kepada masyarakat, hanya tidak relevan, tidak menggunakan simple executive stance. Harus memahami Pak. Artinya, Jangan, tidak Pak, ada hibah. menurut Pak Lapo ini bukan dana hibah begitu Pak? Tidak, ini kan dana hibah. Ini dana hibah, oke. Dana hibah. Dana hibah itu kalau saya mempelajari, ini saya pelajari pada saat di Bandung, dana hibah itu diberikan cuma-cuma kepada orang yang kena dampak. Baik, Tidak ada istilahnya ini, itu hanya bahasa pelarian. Baik. Dan ini yang bisa menjelaskan dana hibah ini adalah Dirjen Anggaran. Salah satu contoh tadi. Di situ kan disampaikan, rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Ini kan kalau penyampaian ini, menurut saya, yang memahami rusak berat, rusak sedang, rusak ringan itu dari PUPR, bukan dari BPPD. baik. Bukan. Ya, Kalau mereka mengatakan dari BPPD keliru. baik Pak Lapo. Tidak ada BPD itu perumahan rakyat itu. Baik, Tidak ada. poin-poinnya sudah kami... PUPR itu Iya. Pak Lapo, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda, Pak. Di Tipo Iya. sendiri kondisinya sudah ada pencairan dana stimulan bencana begitu, Pak? Na'udzubillah. Di Tipo itu, ini baru-baru ini hanya disuruh tanda tangan. Di Tanda atas tangan metrai. apa, Pak? Tanda tangan kertas di atas metrai. Ini kan lucu, Pak. Bapak, Aturan mana yang mengatur? isinya ingat begitu, Pak? Apa yang kemudian... Isinya saya ingat isinya. Cuma masyarakat banyak yang bertanya, Oke. kenapa kita ini hanya bertanda tangan di atas kertas pakai metrai? Pengetahuan saya, kalau yang dimaksud dengan Indice Coptadero tentang pengelolaan keuangan, yang dimaksud dengan tim ex officio, bukan begitu. Pak Lapo, tapi kenapa kemudian ketika masyarakat pun juga tidak paham harus menandatangani dan kenapa harus ditandatangan begitu, Pak? Ini kan namanya masyarakat kan tidak pahami, Pak. Oke, baik. Kan ini kalau menurut saya, masyarakat ini dianggap pandil, Pak. Dianggap pandil. Dianggap tabela. Baik. Tabela itu kan peti kosong sama dengan peti mati. Baik. Begitupun tabela pandil ini, Pak, saya tegaskan. masyarakat ini dianggap bodoh otak lah. Pak Lapo, bodoh otak. saya tegaskan kembali, yang ditandatangani sekarang adalah sama sekali tidak diketahui isinya, begitu ya Pak ya? Ini dari ketahui isinya, cuma namanya masyarakat awam, Pak. Oh, Ini baik. tadi kan orang memahami. Baik. Cuma yang perlu yang saya jelaskan ini, kalau tadi menyampaikan dari BPD, hibah pusat itu kan keliru. Tidak ada hibah itu pemerintah pusat ke negara sendiri menghibahkan, tidak ada. Baik, yang Pak. dimaksud dengan hibah itu dari negara donor. Iya. Ini kan saya ini Pak, terus terang ya, 37 tahun, 8 bulan di birokrasi. Baik. Bukan dengan biro buli. Pak Lapo, terima kasih. Saya sudah mencatat ada 4 poin begitu Pak. Simpang siur pemberitaan, berbeda antara BPBD Provinsi dan BPBD Kota. Pak Lapo masih bergabung bersama saya? Oke, putus. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya seperti apa definisi dana hibah yang kemudian ini harusnya PUPR begitu, bukan BPBD. Kemudian ada tanda tangan di kertas yang sebenarnya Pak Lapo pun juga tidak mengetahui begitu.